Indonesia pernah punya ratu pencetak uang. Di tengah gejolak ekonomi dunia yang berdampak ke Indonesia, mulai dari melemahnya nilai tukar rupiah, jebloknya indeks harga saham gabungan, menurunnya harga emas, dan melonjaknya harga minyak membuat Indonesia semakin terseok-seok, bahkan mengalami defisit hingga naiknya utang negara. Namun siapa sangka, Indonesia pernah memiliki sosok yang dijuluki sebagai ratu pencetak uang. Sosok itu adalah Sri Mulyani Indrawati. Sri Mulyani dikenal sebagai sosok yang cerdas, lugas, dan berintegritas tinggi. Keahliannya dalam bidang ekonomi dan keuangan telah membawanya menjadi salah satu tokoh paling berpengaruh di Indonesia dan mendapatkan pengakuan internasional. Lahir di kota Bandar Lampung, 26 Agustus tahun 1962, Sri Mulyani muda dikenal sebagai pribadi yang disiplin dan berprestasi dalam bidang akademik, khususnya ekonomi. Dia menempuh pendidikan sarjana di Universitas Indonesia, kemudian melanjutkan studi ke Amerika Serikat dan meraih gelar PhD di bidang ekonomi dari University of Illinois at Urbana-Champaign. Karier akademiknya sempat berkembang pesat, termasuk menjadi dosen dan peneliti sebelum akhirnya masuk ke dunia kebijakan publik dan lembaga internasional. Keahlian Sri Mulyani di bidang keuangan terbukti dengan pajak yang menyumbang rata-rata 80% dari total pendapatan negara selama 3 tahun terakhir, menurut data BPS. Padahal dari referensi yang sama, pendapatan dari sumber daya alam hanya sekitar 9%, meskipun potensi kekayaan alam Indonesia diperkirakan mencapai 200.000 triliun rupiah. Sri Mulyani juga Menteri Keuangan paling kritis di antara Menteri Keuangan yang lain. Bagaimana tidak? Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan hanya mengalami perubahan paling banyak di era Sri Mulyani. Undang-Undang KUP, begitulah masyarakat Indonesia menyebutnya. Undang-Undang KUP ini mengalami perubahan 7 kali semenjak diterbitkan pada tahun 1983. Perubahan pertama terjadi pada tahun 1994 di era Mar'i Muhammad. Perubahan kedua terjadi pada tahun 2000 dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000. Pada tahun ini ada pergantian jabatan Menku dari Bambang Sudibyo ke Prijadi Prapto Suharjo. Mengingat Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 disahkan pada tahun 2000, kemungkinan besar Menteri Keuangan yang menjabat saat itu adalah Prijadi Prapto Suharjo, karena dia menjabat sebagai Menteri Keuangan mulai 26 Agustus tahun 2000. Setelah kedua perubahan tersebut, Undang-Undang KUP tidak lagi mengalami perubahan hingga pada akhirnya Sri Mulyani menjabat sebagai Menteri Keuangan pada tahun 2005. Disinilah Undang-Undang KUP mengalami perubahan yang kemudian menjadi momok bagi wajib pajak. Salah satunya dengan adanya penambahan pasal 36 ayat 1 huruf D pada tahun 2007 dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007. Di mana DJP diberikan kewenangan dapat membatalkan hasil pemeriksaan pajak atau surat ketetapan pajak dari hasil pemeriksaan yang dilaksanakan tanpa penyampaian surat pemberitahuan hasil pemeriksaan atau pembahasan akhir hasil pemeriksaan dengan wajib pajak. Namun frasa dapat dalam penjelasan ayat tersebut menunjukkan bahwa pembatalan SKP tidak diwajibkan oleh hukum. Artinya, meskipun pemeriksaan dilakukan secara tidak benar atau melanggar prosedur, DJP tidak diwajibkan oleh hukum untuk membatalkan SKP dan tidak akan dikenakan sanksi jika tidak melakukannya. Pasal 36 ayat 1 huruf D ini juga menjadi salah satu pasal favorit oknum DJP yang dijadikan sebagai tameng ketika bersengketa dengan wajib pajak. Selain itu, istilah Peraturan Menteri Keuangan juga pertama kali muncul dalam perubahan Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada tahun 2007. Dan hingga tahun 2023, istilah ini sudah disebutkan sebanyak 48 kali dalam undang-undang tersebut. Penyebutan Peraturan Menteri Keuangan sebagai dasar pengaturan teknis yang memperkuat kedudukan Kemenkeu dalam sistem perpajakan. Tidak heran jika Sri Mulyani bisa mencapai penerimaan pajak yang tumbuh 44% hingga mencapai 347 triliun pada 2005.
Apabila dilihat data penerimaan pajak selama 2004 sampai 2023, kenaikan terbesar terjadi di era Menteri Keuangan Sri Mulyani dengan rata-rata kenaikan sekitar 29% per tahunnya di tahun 2005 sampai 2008. Jika dibandingkan pada tahun 2004, penerimaan pajak meningkat pesat hingga pada tahun 2023 mengalami peningkatan fantastis hingga 779%. Menariknya, seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, perubahan Undang-Undang KUP dari tahun 2007 hingga 2023 hanya terjadi di era Sri Mulyani. Meskipun dari 20 Mei tahun 2010 hingga 27 Juli tahun 2016 sudah ada 4 kali pergantian Menteri Keuangan, tidak ada satupun dari mereka yang melakukan perubahan terhadap Undang-Undang KUP. Perubahan baru terjadi kembali setelah Sri Mulyani kembali menjabat sebagai Menteri Keuangan pada 27 Juli tahun 2016. Majalah Forbes menyebut Sri Mulyani sebagai wanita paling berpengaruh ke-23 di dunia pada 2008 dan masuk dalam daftar The World's 100 Most Powerful Women 2020 yang dirilis Forbes. Masih banyak lagi deretan penghargaan yang menjadikan Sri Mulyani sebagai salah satu menteri terbaik di dunia. Menteri Keuangan Sri Mulyani seringkali mengungkapkan kebanggaannya terhadap penerimaan pajak yang berkontribusi signifikan terhadap anggaran pendapatan dan belanja negara. Hingga Juli tahun 2024, penerimaan pajak mencapai 1.405,32 triliun rupiah, yang setara dengan 52,56% dari target APBN tahun ini. Namun, terdapat kritik yang menyatakan bahwa pengungkapan tersebut tidak cukup mempertimbangkan kemana arah penggunaan uang pajak dan dari mana asalnya. Dalam banyak kesempatan, Sri Mulyani lebih menekankan pencapaian target penerimaan pajak dan pertumbuhan ekonomi. Dia melihat pencapaian ini sebagai indikator positif dari kinerja ekonomi, meskipun tidak selalu membahas rincian penggunaan anggaran tersebut. Penggunaan uang pajak untuk berbagai sektor seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dikelola oleh kementerian terkait. Sri Mulyani mungkin merasa bahwa pembahasan tentang alokasi anggaran sebaiknya dilakukan oleh kementerian yang memiliki otoritas langsung atas sektor-sektor tersebut. Meskipun ada kritik mengenai kurangnya transparansi dalam penggunaan uang pajak, rupanya fokus Kementerian Keuangan dari awal memang lebih pada pengumpulan dan pencapaian target penerimaan pajak serta perbaikan kepatuhan perpajakan. Alhasil, wajib pajak pun menderita.